layar jelas nggak ya? Jelas Om. Aman. Nah, ini Pak, titik-titik OP kita Pak. Kalau Bapak bisa lihat, di sini buy dan sell. Ini buy dan sell, turun ke bawah, tutup sell, OP buy, close. Target tercapai di sini. Pagi hari buy dan sell lagi, buy di bawah, tutup sell, buy di bawah. Jadi dia benar-benar OP-nya rasanya sudah benar-benar di pucuk Pak, walaupun terkadang tidak dapat di pucuk 100%. Kayak di sini kan nggak terlalu di pucuk sini kan Pak ya. Ini di pucuk, di pucuk, ini Pak posisinya. Nih, di sini ini kemarin. Ini yang news hari Kamis Pak. Kejadiannya seperti ini Pak. Ini metode yang medium risk Pak, DM5 Pak. Kondisinya seperti ini. Dan adaptif Pak, OP-nya. OP pertamanya, kalau kita lihat dari sini, 50 pip Pak. OP pertamanya. Ini OP pertama, 50 pip. OP keduanya, jaraknya 42. Sedangkan yang ini, OP pertamanya, ini OP pertama, 65. Variasi banget Pak dia Pak, bervariasi. Ini OP pertama lagi, turun ke bawah, 180. Ini ketika trending Pak, kondisinya. Ini juga trending kemarin 132 pipa. Jadi inilah contoh-contoh akun yang menggunakan medium Pak. Titik OP-nya bisa terlihat. Teman-teman mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Selamat malam. Malam Pak Deni. Ya. Saya mau nanya, ada nggak MGL5 yang benar-benar murni pakai AI itu? Karena kan yang dicontohkan tadi kan nggak 100% tuh, masih 98%. Berarti kan ada sebagian digunakan untuk main manual itu ya, akunnya ya. Betul Pak, betul. Nanti coba kita siapkan Pak, karena kita kembali tahu lagi grafiknya tuh, equity-nya tuh berapa, DD-nya itu berapa, biar kelihatan gitu Mas. Oh, baik. Kalau ada boleh di-share gitu ya. Kalau itu kan udah ada yang di withdraw, ada yang dia main berapa, jadi kita nggak tahu nih. Itu juga kan ada yang dipakai buat main manual juga, entah itu buat recovery atau gimana, kan kita susah juga ngelihatnya jadinya. Baik. Nanti kita siapkan Pak, yang full dari modal 1.000 ya Pak. Akun ini nanti kita bisa siapkan Pak, akun yang ini Pak. Iya, dari modal 1.000 aja, ya sesuai dengan rules-nya. Rules-nya ini kan balance 1.000 ya, biar enak jadinya Mas. Betul, baik. Nanti kita siapkan MCL-nya Pak. Oke, untuk tambahan yang buat ini Mas recovery Bayu. Pak, posisinya Pak ini Pak. Ini recovery. Iya Mas. Nanti mungkin ini bisa kita tampilkan yang ini Pak ya, contoh. Ini sebagai contoh, ini recovery Pak yang kita lakukan. Akun ini akun recovery Pak. Dia sudah kembali ke 1040, sudah profit sekarang Pak kondisinya. Oke, nambahin Mas Bayu ya, terkait tadi kan memang ada transaksi manual ya, tapi saya akan menginformasikan bahwa robot ini ketika sudah diaktifkan, terus kemudian teman-teman pengen mengintervensi pun untuk transaksi secara manual gitu ya, sebenarnya bisa-bisa saja. Berbeda dengan mungkin yang pernah beredar sebelumnya ya, 2 tahun yang lalu mungkin ada yang mengatakan bahwa kalau kita mengintervensi robot, akhirnya nanti sistem sewanya atau sistem belinya hangus. Sebenarnya kalau di tempat kita nih enggak gitu, bebas aja. Tapi ya kembali lagi, kalau kita mengintervensi transaksi trading, berarti resiko sudah ditanggung masing-masing gitu ya, karena kita terlalu mengurusi kinerjanya si robot itu, Mas Bayu. Sip Mas. Teman-teman ada lagi nggak? Ada lagi yang mau bertanya? Pak Dani, mungkin Pak Dani mau tanya apa Pak? Atau yang lain? Halo Pak. Ya, silakan Pak. Ya, saya mau nanya, kalau soal brokernya kan tadi udah jelas ya, udah terregulasi ya. Kalau soal bisnis yang AI-nya ini. Ya, sorry Pak gangguannya. Silakan Pak Rahmat. Silakan mic-nya dibuka dulu Pak Rahmat. Ya Pak, soal regulasi ya. Kalau soal brokernya kan sudah jelas tadi kan. Regulasi Bapepti ya, tapi soal bisnis robot tradingnya nih, kita tahu kan bulan September tahun 2022 itu Bapepti mengeluarkan peraturan Bapepti nomor 12 tahun 2022. Apakah dalam menjalankan bisnis robot trading ini pihak kelas jutawan ini juga sudah merefer ke peraturan itu dan sudah mematuhi aturan sebagai acuannya? Itu aja pertanyaannya.
Peraturan Bapepti tahun berapa, Pak? 2012 Pak, bentar, Pak. Bapepti nomor 12 /2022 tentang mengatur ruang lingkup kegiatan larangan perizinan sampai sanksi bagi penyedia robot trading atau expert advisor. Sebentar Pak, kita cek secara online ya Pak ya. Nah, di bagian mana Pak? Coba bantu kita Pak, di bagian mananya Pak yang Bapak ingin tanyakan? Ya, berarti kan harus mendapat persetujuan dari Bapepti ya Pak ya? Secara menjalankan bisnis ini, expert advisor. Untuk menjalankan bisnis ini yang kita kan menggunakan broker lokal, sehingga ketika kita melakukan bisnis ini pun Pak, satu dasar utama yang kita pakai itu perizinan OSS-nya Pak. Kita pembuat developer untuk software dan penjual piranti lunak. Itu yang pertama Pak ya. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita melakukan bisnis ini, kita sudah memetakan bahwasanya mengapa tadi kita sampaikan resellernya hanya skema kita seperti jualan konvensional Pak, kalau Bapak lihat ya. Ada agen, ada distributor, reseller gitu ya. Dan itu pun kita buat bukan jejaring multi level Pak. Memang kita gunakan konsep konvensional penjualannya Pak. Seperti itu, supaya tidak melanggar aturan yang lain-lain. Sedangkan kalau berdasarkan yang Bapak maksud adalah peraturan nomor 12, itu tentang apa Pak? Kalau boleh tahu Pak. Itu tadi Pak, saya sudah sebutin kan, kalau menjalankan bisnis expert advisor kan, robot trading. Bapak mungkin bisa Google ya, biar lebih jelas ya. Ya. Ini kita sama-sama lihat Pak ya, pasal 4-nya ya, penasihat berjangka hanya dapat melakukan pemberian nasihat berbasis teknologi informasi setelah penasihat berjangka mendapat persetujuan dari Kepala Bapepti sebagai penasihat berjangka yang dapat memberikan nasihat berbasis teknologi informasi, gitu Pak ya. Yang kedua, persyaratan untuk mendapatkan persetujuan sebagai penasihat berjangka memberikan nasihat berbasis teknologi informasi, yaitu izin usaha sebagai penasihat berjangka dari Kepala Bapepti. Memiliki aplikasi, sistem atau program yang dipergunakan sebagai expert advisor yang telah direkomendasi oleh salah satu bursa berjangka. Salah satu bursa berjangka kita siapa Pak? Ialah Monex Pak. Maka kita kerjasama sama Monex. Jadi robot-robot ini Pak boleh dipakai bila sudah bekerja sama dan dipakai dengan broker lokal, Pak. Ya, itu penggunaannya, Pak. Tapi izin untuk bisa mengeluarkan expert advisor-nya kan harus didapatkan. Menjalankan bisnisnya, Pak, bukan brokernya kan. Kalau brokernya sudah jelas kan. Iya, untuk mengeluarkan robot tadi kan, Pak, dipasarkan kan. Begitu kan yang maksud Bapak kan ya? Iya. Nah, kalau kita berdasarkan merujuk dari sini, Pak, kalau Bapak bisa lihat, memiliki aplikasi, sistem atau program yang dipergunakan sebagai expert advisor yang telah direkomendasikan oleh salah satu bursa berjangka, Pak. Nih Pak, saya kasih screenshot, lalu saya sharekan di grup, dan PDF-nya saya kasih share di grup ya. Atau mungkin langsung share screen juga nggak apa-apa sih Om Tan? Ya, maksud saya gini Pak, apakah pihak kelas jutawan ataupun broker ini kan ini menjalankan bisnis ya Pak, sudah mempertimbangkan hal itu aja sih. Kalau sudah merasa kita sudah sejauh ini Pak, kita sudah berizin dengan pihak brokernya juga Pak, dan pihak broker sudah oke Pak, yang membackup kita dari pihak brokernya Pak. Ya Pak, karena ini kan nanti beredar ke masyarakat kan, harus hati-hati. Betul Pak. Maka kita berani begini Pak, karena kita sudah ada payung hukumnya dari sisi Monex-nya Pak untuk masalah robot ini Pak, nggak ada masalah. Maka kita berani Pak. Ya itu aja Pak. Itu pertanyaan saya. Kalau dari pihak kelas jutawan dan rekan-rekan semua udah merasa ini ya, monggo silahkan. Tapi kalau belum ya mohon ini aja diperlengkapin gitu ya. Baik Pak, nggak apa-apa Pak. Kita juga terima kasih Bapak sudah mengingatkan Pak. Terima kasih Pak. Ya, makasih Pak Rahmat. Monggo teman-teman yang lain. Malam. Selamat malam Pak Dani, silakan Pak Dani. Dari kota mana Pak Dani? Saya dari Jogja. Woi, Jogja. Siap Pak. Silakan Pak Dani. Ya, saya mau tanya, kalau jadi reseller tuh bagaimana syaratnya, terus ini alamatnya di mana ya?
dan nanti bisa ketemu siapa yang lebih tepatnya gitu kan. Di samping itu saya juga mau ya baru rencana nyewa alat tersebut, itu gimana aja caranya? Syaratnya apa aja? Ya, makasih. Oke, Pak Dani, terima kasih pertanyaannya. Ini saya jawab, Pak. Jadi untuk syarat sewanya, untuk menjadi reseller itu cukup sewa aja, Pak, sebenarnya. Syaratnya apa? Bapak buka account di Monex, nanti link registernya itu kita kirimkan di grup. Karena memang harus under ID itu ya, karena kita sudah kerjasama melalui Monex terkait robot ini, Pak Dani. Jadi nanti linknya untuk pendaftaran account Monex untuk menggunakan EA Goldmaster ini, itu akan saya share di grup. Setelah teman-teman deposit 1.000, untuk teman-teman yang saat ini mengikuti Zoom meeting, itu file EA-nya kita kasih gratis. Jadi untuk awal ini, yang teman-teman ikut Zoom, itu tidak dikenakan gas fee, tidak perlu bayar gas fee. Artinya kita kasih modal dulu buat teman-teman di bulan berikutnya. Kenapa? Karena trial ini kita kasih ke teman-teman, makanya bahasanya trial itu kita kasih gratis. Dan robot ini akan berhenti ketika sudah tercapai $100 profitnya. Jadi syarat pertama adalah deposit di account Monex senilai $1.000. Kemudian nanti ketika sudah registrasi di Monex, teman-teman nanti akan dikirimkan link formulir ya untuk mengirimkan ID dari account Monex tersebut yang akan dikoneksikan di EA Goldmaster. Setelah itu udah selesai jalan dan teman-teman sudah bisa menjadi reseller untuk pengembangan bisnisnya. Gitu Pak Dani. Nah, begitu nanti karena ini trial, nanti kan robotnya cuma berhenti ketika Pak Dani sudah dapat keuntungan $100. Robot itu berhenti, setelah berhenti silakan. Mau dilanjutkan untuk sewa gas fee-nya atau tidak, itu kita kembalikan ke teman-teman lah. Gitu Pak Dani. Kalau misalkan kebingungan atau pengen konsultasi atau pengen ngobrol, itu nanti bisa kontak di grup. Itu ada admin kan di sana, termasuk salah satu juga saya. Itu nanti kita bisa kalau misalkan mau meet up atau Pak Dani juga pengen kenalin ke teman-temannya gitu. Itu nanti kita juga support bantu. Gitu Pak Dani. Ya, makasih.